Kalau gitu tanpa basa-basi lagi Aurel, waktu dan layar silahkan. Oke, thank you ya Kak Muti. Aku yakin semuanya juga bakal apa sih kepingin denger gimana sih perjuangannya Nicole dari awalnya persiapan sampai akhirnya berangkat ke Korea, terus mungkin kehidupannya Nicole di Korea gimana, suka dukanya mungkin ya. Kita langsung aja undang Nicole. Halo Nicole yang. Hai Halo Kak. Nicole. So happy bisa ketemu lagi. Thank you banget udah datang ke acara ini. Semoga semua sharing-sharing yang kita hari ini sharingin itu berguna ya buat semua yang hadir di Zoom meeting ini. Oke, gimana kabarnya Nicole? Baik sih Kak. Sekarang kalau nggak salah dengar-dengar di situ udah masuk musim apa ya? Musim ini ya? Apa sih namanya? Um, Semi? Sekarang masih spring, ya, semi. Masih spring. Udah mulai apa? Hangat-hangat gitu? Iya, cuman kayak cuacanya kadang kayak bipolar gitu, jadi nggak tahu besokannya bisa dingin atau bisa panas. Tapi masih adem lah ya kalau musim semi sekarang. Mm-mm, Oke, masih. Nicole, kayaknya semua bakal penasaran sih. Mungkin Nicole bisa coba jelasin dulu, kayak ceritain mulai dari gimana sih sekarang Nicole tuh ngapain sih, terus studi apa di Korea, terus ya cerita tentang Nicole dulu. Jadi aku sekarang lagi sekolah di Handong Global University dan aku masih belum decide my major karena tahun pertama kita masih belum ada kayak pemilihan jurusan. Jadi kita masih open untuk semuanya dan kita nanti baru pilih jurusan pas waktu semester ketiga, berarti tahun kedua di sini. Tapi aku mungkin pilih Global Management sama International Relations di sini. Oh gitu. Terus kalau semester satu dan keduanya belajar apa ya kalau misalkan belum milih jurusan gitu? Jadi kita bisa coba-coba kayak kalau aku masih sekarang ini coba International Relations kan. Dan maybe next semester aku bisa nyoba kayak management, ICT, dan lain-lainnya. Dan kita masih bisa kayak uh, nyoba ke sini, jurusan ini cocok nggak, jurusan itu cocok nggak. Dan nanti kita bisa decide untuk tahun kedua nanti. Oh gitu. Jadi kayak sekarang istilahnya kayak kita bisa coba-coba dimanapun gitu. Ini ambil mata kuliahnya dari jurusan manapun Iya. yang kita tertarik, terus kita lihat apakah interest kita cocok gitu sama mereka dan gitu ya. Oke oke itu menarik banget sih. Jadinya kita nggak lost gitu ya. Kayak nanti kalau misalnya ternyata udah masuk satu jurusan, terus ternyata Iya, nggak nanti cocok nanti gitu kan salah ya. jurusan. Iya. Betul betul. Um, Mungkin aku penasaran sih satu Nicole. Jadi kan Nicole akhirnya sekarang udah di Handong Global University ya, dan studi di Korea. Aku penasaran sih kayak boleh cerita nggak backgroundnya gimana sih sampai akhirnya Nicole lu pingin gitu untuk pilih studi di Korea. Kenapa milih Korea? Pertimbangannya apa di balik itu? Terus kenapa nggak, aku nggak tahu ya, biasa kalau teman-teman aku, itu populernya tuh di Singapura, di Jepang, di China, ada beberapa yang suka di China. Nah, kenapa pilih di Korea gitu? Jadi dari pertama aku udah kayak interested sama Korea Hmm, karena budaya dan juga sekolahnya. Karena kebanyakan dari sekolah-sekolah di Korea tuh bagus dan juga bisnisnya di sini itu berkembang dengan pesat. Jadi aku pengen belajar di bidang bisnis, and I feel like di sini itu aku bisa berkembang dalam area itu. oh, I see. Berarti dari minat dan memang di sini bagus ya untuk ininya, untuk bisnisnya. Oke, thank you. Terus kenapa HGU? Maksudnya, ya, maksudnya gini sih kayak aku tuh personally ya, aku tuh kemarin tahunya Nicole sebagai alumni KSI Tangerang kan, karena waktu itu uh, tahu aja gitu kayak dari daftar siswa dan aku dengar dulu juga cerita dari Mr. Andi guru di KSI Tangerang. Jadi kayak aku kayak taunya Nicole tuh alumni KSI Tangerang, tapi aku nggak tahu kalau Nicole tuh di HGU gitu. Dan aku baru tahu pas kebetulan kan KSI Tangerang ada kerjasama juga dengan HGU ya. Nah aku baru tahu di situ waktu aku sharing, oh kita mau bikin event ini.
oh itu murid HGU, aku langsung wow. Jadi kayak kenapa sih Nicole tertarik untuk studi di HGU? Kenapa pilih Pohang? Jadi kan Pohang kan kota kecil kan. Jadi kalau misalnya aku kasih tahu ke orang-orang, oh iya aku sekolah di Pohang, mereka pasti kayak, hah, Pohang di mana gitu. Oh gitu. Terus kayak baru tahu kalau aku ngomong kayak, iya tempat syutingnya Hometown Caca gitu, orang-orang baru tahu. Jadi tertarik gara-gara hometown Caca. Enggak juga sih. Jadi aku tertariknya itu soalnya HU kan bisa pilih jurusannya di tahun kedua. Itu salah Oh satu gitu. pertama yang aku pilih dari HU. Terus environment-nya juga cocok untuk studi gitu. Jadi kotanya nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil sampai kayak terpencil gitu. Oh Terus gitu. ya, terus environment-nya sekolahnya sendiri juga kayak nyaman dan nggak tahu kenapa kayak aku tertarik aja gitu untuk coba masuk sini. Emang kalau di Pohang ada apa sih yang terkenal? Kalau di Pohang ada kayak pantai sih. Jadi Oh pantainya. anak-anak itu iya, anak-anak Handong itu seringnya ke pantai terus kayak kita jadi anak pantai di sini. Kalau di pantai ngapain aja? Kayak berjemur gitu atau kayak main berenang Di gitu? pantai Kalau di pantai itu dia kayak banyak banyak toko-toko, terus kayak Oh gitu ya. shopping-shopping. Tapi di sekolah kita sendiri itu di mountain, jadi di gunung. Dan di sini itu salah satu hal yang interesting buat aku itu di sini ada danau di dalam kampus sendiri. Jadi Oh kita gitu. Gede sering banget ya. kayak iya, jadi Oh kita sering jalan-jalan di sekitar danaunya itu. menarik banget sih. Aku pengen deh kapan-kapan main ke situ. Aku Ih, soal belum pernah ke Korea. Oke, aku yakin semuanya yang lain pasti pengen dengar tentang persiapan Nicole. Jadi kita coba ini ya cerita-cerita sedikit. Nicole mungkin kita bisa apa ya mulai dari application Nicole dulu waktu mau masuk ke universitas. Berarti sekarang Nicole di S1 ya? Oke, jadi waktu itu boleh nggak diceritain kayak waktu mau apply universitas tuh apa aja sih yang perlu disiapin kayak dokumen-dokumennya, mungkin kayak persiapan-persiapan, mungkin dari tes juga, ya semuanya dan ya begitu. Ya, jadi pertama-tama yang pasti nilai harus di-maintain. Jadi dari kelas 10, mulai dari SMA sampai selesai SMA, nilai tetap harus di-maintain. Dan kayak jangan sampai ngedrop banget gitu. Itu yang nomor satu. Nomor dua, ikut event banyak. Kayak selagi kalian bisa ikut lomba-lomba sekolah, lomba-lomba nasional, ikut aja nggak apa-apa. And it doesn't hurt to join those type of competitions, meskipun cuma participant aja. Jadi uh, kumpulin semua kayak sertifikat-sertifikat, terus habis itu ikut volunteer dan lain-lainnya. Dan sebelum application form itu, ngerjain application form, siapin dulu nilai transkrip SMA. Dan itu kalau misalnya di sekolah kayak di HU, kita harus dilegalisir dan lain-lainnya. Which kayak itu perlu waktu yang banyak sekali dan lebih baik disiapin sebelum jauh-jauh hari, sebelum hari deadline application formnya itu. Dan juga ini kalau menurutku, kalau misalnya ke Korea, kita juga harus belajar bahasanya dulu. Karena nggak semua orang di Korea itu bisa bahasa Korea. Jadi itu juga penting juga. Karena setelah aku keterima di HU, aku nggak bisa langsung berangkat ke sini karena urusan visa dan lain-lainnya. So I decided to kayak ikut les Korea dulu untuk kayak bisa at least bisa simple conversations gitu. Ya, betul sih sebenarnya. Oh ada lagi, maaf potong. Iya, iya. Terus siapin juga kakak dan lain-lainnya dokumen-dokumen dokumen yang menyatakan kalau identitas kita itu ini, paspor dan lain-lainnya. Oh ini Dan itu untuk untuk apply ke universitas kan ya? ini untuk apply universitas dan juga recommendation letter dari guru.
Oke, thank Itu aja you. sih harusnya. Seberapa penting sih kayak tadi kan Nicole ada bilang ada nilainya harus bagus. Itu penting sekali ya kalau misalkan untuk apply ke Korea. Kalau ke Korea, menurutku nilaiku juga nggak terlalu bagus dan kayak nilaiku juga pas-pasan kadang kayak GPA rata-rataku 3,1, 3,2. Tapi yang penting itu interviewnya sih. Jadi kita Oh ada gitu. kayak, iya kita ada tahap interview dan di sana itu benar-benar penting dan krusial banget. Jadi sebisa mungkin siapin itu dan juga IELTS atau TOEFL. Oke, di interview ditanya apa aja? Biasanya kalau tergantung tiap university sih, tapi yang pasti yang very common question yang mereka pasti tanya itu kenapa pilih university ini. I see. Iya. Oke, Dan oke, oke. juga mungkin kayak tujuan tujuan kamu ke university atau future kamu dan juga kita juga harus siapin essay. Dan Ah, itu oke. essay essay juga crucial banget di dalam kayak application form, which means kayak nanti ditanyain kayak 10 tahun ke depan mau ngapain, terus pengen kerja apa. Pokoknya mereka selalu tanya vision and mission. What's your vision and mission in life gitu. Jadi itu penting juga ya untuk bikin planning studi, planning karir, Iya. itu pasti akan ditanya berarti. Oke, mungkin teman-teman bisa mulai siapin tuh dari sekarang untuk planning-planning studi dan planning karirnya. Supaya nanti bisa masukin juga kan ya ke poin-poin interview. Apa ada lagi nih kok untuk selain itu list-listnya? Untuk tambahannya IELTS-nya biasanya requirement university itu 6,5. Kadang ada yang 5, kadang ada 4, cuman biasanya rata-rata 5,5 atau 6. Oke, 5,5 sampai 6 ya. Mungkin masih keburu kali ya kalau untuk dibelajarin dari sekarang ya, 5,5 sampai Kalau 6. dari sekarang, uh, kalau dari sekarang itu masih bisa keburu, tapi kalau misalnya mau masuk HGU, kita nggak perlu IELTS. Tapi kalau misalnya mau dapat scholarship, kita juga bisa masukin IELTS juga. Jadi it's all in your preference juga. Kalau misalnya mau apply ke university lainnya juga bisa pakai IELTS. Oke, jadi sebenarnya IELTS itu nggak wajib. Tapi kalau kita mau ambil scholarship, mau ambil beasiswa, maka kita harus punya IELTS ini, which is Iya, kurang lebih bandnya 5,5 sampai 6 ya. iya. Oke, aku agak tertarik sih sama ini, kayak IELTS. Maksudnya kan Nicole pergi ke Korea. Berarti kalau misalkan dipersyaratkan IELTS itu, berarti sehari-hari dalam kelas akan diajarinnya dalam bahasa Korea atau dalam bahasa Inggris, Nicole? Kalau kita sebagai internasional dan aku sendiri, aku biasanya ngambil pelajaran yang full English. Tapi di Oh, sini oke. juga full Korean dan ada yang kayak setengah English, setengah Korean. Jadi kalau untuk internasional, most of us kita semua ngambil yang English, full English course gitu. Belum pernah berarti yang ngambil yang setengah Inggris, setengah Korea. Iya, makanya aku kayak wow. Berarti kita harus belajar Korea dulu kan ya. Tapi Ya, tadi nggak harus. aku dengar nggak disyaratkan kan ya untuk yang Iya, iya, nggak tes disyaratkan. tes Korea. Iya, oke oke. Berarti mungkin tenang ya kalau misalkan teman-teman masih belum bisa bahasa Korea. Tapi penting nggak sih? Tadi kan Nicole juga bilang tuh, Nicole tuh belajar Korea. Sepenting apa sih? Karena Nicole waktu itu udah sempat belajar Korea di level berapa, sorry, di KSI Tangerang? Level 1B. Di level 1B ya? Oke, jadi tadi Nicole udah belajar di KSI Tangerang sampai level 1B. Seberapa penting sih sebenarnya untuk belajar bahasa Korea gitu sebelum ke Koreanya? Karena sebenarnya di situ juga nggak dipakai gitu waktu di dalam kelas. Jadi kalau menurutku, aku belajar Korea karena aku pingin dan juga aku pikir bakal bermanfaat kalau misalnya ngomong sama local people around us. Jadi kalau misalnya kita keluar dari kampus, kita juga harus berkomunikasi sama orang-orang di sekitar kita dan mereka belum tentu bisa bahasa Korea. Jadi aku belajar dulu di Indonesia
just to get familiar with the words, terus sama arti-artinya. Dan salah satu hal yang paling bikin aku kaget di sini pas waktu keluar airport, kita udah langsung ditanya pakai bahasa Korea. Jadi kayak, hah? Tanya apa? Gitu kan ya. Ditanya kayak mau kemana gitu. Oh, Soalnya soalnya kalau di sini itu kita ada kayak bis khusus buat untuk karantina pas waktu aku datang. Dan kita sebenarnya langsung dijemput sama HGU. Jadi kita harus kayak komunikasi ke mereka kalau kita sebenarnya udah dijemput dan gak bakalan ikut government. oh gitu. Mm-mm. Oh, jadi itu ditanyain. Tapi Nicole bisa dong jawab dalam bahasa Koreanya. Iya bisa, meskipun kayak agak broken Gak Korean gitu, apa-apa. tapi masih bisa jawab. Iya. Kalau komunikasi tuh yang penting aku ngerti, kamu ngerti, itu udah komunikasi. Iya. Jadi udah lumayan. Tapi di sini juga teman-temanku juga banyak yang belum belajar bahasa Korea, dan HGU offer international students itu mewajibkan kita untuk ikut Korean classes. Jadi kayak Korean language class dari level Korean 1, 2, 3, 4 itu wajib. Oke. Itu berarti 4 itu intermediate-nya gitu ya, intermediate Korean. Iya, intermediate Korean. Oh, oke. Oke, tadi aku penasaran nih dengan belajar bahasa Korea ini. Karena setahu aku gini, di beberapa universitas lain itu kalau kita mau apply, mereka akan kasih kayak semacam requirements untuk tes topik kan ya. Tapi kalau di HGU kan nggak usah tes topik. Betul kan ya? Kalau misalkan di SGU sendiri, cuma diwajibkan untuk mengikuti si tes ini aja ya, cuman disuruh apa sih namanya mengikuti pelajaran bahasa Korea aja. Tapi setelah itu apakah kalau misalkan udah lulus perlu nggak sih kayak Nicole ikutan tes-tes lagi? Setauku kita ada kayak tes placement test pertama sebelum kita dimasukkan ke Korean class yang mana. Tapi untuk syarat kelulusan cuman itu aja. Jadi kita nggak perlu ngambil topik lagi. Oke, that's really nice. I hope ininya helpful banget ya. Apa namanya lessonnya itu pasti helpful banget. Iya, helpful Oke, banget. berarti itu topik udah oke lah ya. Selanjutnya boleh nggak Nicole sharing dan juga cerita setelah akhirnya nih Nicole udah dapet acceptance letter ya dari HGU, akhirnya udah bisa lah pergi ke Korea, kan berarti harus punya visa nih. Nah, cara ngurus visanya gimana, persiapannya gimana, terus mungkin dokumen-dokumennya yang perlu disiapin kayak gitu-gitu ya. Jadi yang paling stressful di entire time itu bagian apply visa sih. Jadi kita harus, kalau persyaratannya HU, kita harus legalisir dokumen seperti transkrip nilai, dan juga kita harus legalisir sertifikat, KK, terus translate lain-lainnya. Dan itu butuh makan waktu yang banyak sekali, dan juga kita nunggunya juga lama banget. Terus apa lagi ya? Kalau aku sih, karena aku dari Surabaya, jadi aku pakai agen untuk apply visanya. Oh, jadinya lebih nggak stres ya? Lebih gampang anggapannya. Iya. Jadi kita dikasih kayak form, terus kita suruh isi kayak data tentang diri sendiri, kakak keluarga, dan lain-lainnya. Dan dokumen-dokumen yang harus di-attach itu kayak itu akte lahir, kakak, paspor, KTP orang tua, transkrip, letter of acceptance, terus apa lagi ya? Itu sih yang aku ingat. Dan nanti dikirim ke KVAC, which is tempat visa centernya di Jakarta. Dan itu makan waktu 14 hari waktu kerja. Dan visanya itu berlaku untuk, kalau nggak salah, 3 bulan. Jadi kita 3 bulan harus udah di Korea.
untuk visanya itu. Oh gitu. Oh jadi Nicole itu berangkat ke situ bulan apa ya kalau boleh tahu? Kemarin aku berangkat bulan Februari. Oke. Berarti kira-kira di Novemberan gitu ya harus udah Iya, jadi visanya. jadi Oke. pas waktu tinggi-tingginya COVID itu Juli. Agustus, Iya, Juli, Juli, Agustus, Agustus kurang lebih ya. dan mereka kayak cut off kita, jadi kita nggak bisa apply visa sama sekali. Oke. Jadi aku harus mundur, dan akhirnya mereka buka pas 1 Desember, dan pas Desember itu aku baru apply langsung semua, karena dokumen-dokumen yang aku udah perlu itu udah ada semua, karena seharusnya kan aku apply pas 1 Sebelumnya ya. Agustus. Iya. Jadi kita langsung kumpulin aja dan juga langsung dapat untungnya. Oh, it's nice dong. Tadi ada mention tentang ini ya Nicole ya, tentang legalisir transit nilai, sertifikat, dan kakak. Kalau boleh tahu gimana sih legalisirnya? Maksudnya ribet nggak sih? Kenapa? Ribet nggak untuk legalisir itu? Itu maksudnya kayak di translate kah ke Korea atau? Jadi beberapa dokumen-dokumen yang aku punya kayak misalnya akte lahir atau kakak gitu, itu dalam bahasa Indonesia. Jadi aku harus translate jadi bahasa Inggris atau bahasa Korea juga bisa. Dan itu harus translate-nya itu pakai jasa translate yang sah gitu. Oh, Dan sworn harus ada translator ya, yang udah sworn disumpah translator. itu ya. Iya, Oke. iya. Betul. Aku juga Dan kayak pernah itu salah juga itu harus gitu. harus dilegalisir dan lain-lainnya lagi. Jadi Oke. prosesnya banyak banget. Kalau boleh tahu, untuk bikin visa ke Korea sebagai student, mungkin sekalian ininya ya, apa namanya, jasa, tadi kan pakai agent, itu kurang lebih makan biaya berapa ya? Seingatku kapan hari itu sekitar 1 juta, karena itu termasuk pakai agent dan lain-lainnya. Tapi kalau misalnya kita datang sendiri ke tempatnya sana, kalau nggak salah 500.000 sih. Gitu. Oke, jadi 1 juta udah semuanya ya? Udah dari agent Benar-benar. sama udah dari visanya juga? Oke, I think it's pretty affordable. Terus mungkin ini terakhir ya, pertanyaan terakhir dari aku untuk sesi 1 ini. Gini, teman-teman kan di sini rata-rata semuanya, hampir semuanya sih, tertarik untuk pergi ke Korea, untuk studi di Korea. Ada nggak sih saran dari Nicole untuk persiapan-persiapan yang harus teman-teman jalanin pertama dari sekarang? Jadi persiapan-persiapan yang penting untuk dari mulai dilakukan gitu. Kalau dari aku sih pas waktu SMA jangan lupa untuk ikut kayak lomba-lomba, yang pasti itu lomba-lomba, kumpulin semua sertifikat-sertifikatnya, dan juga aktif kayak ikut OSIS. Itu kayak bakalan make higher chances for you to get accepted in universities. Dan juga siapin essay itu penting banget. Jadi latihan ngerjain essay yang banyak, essay bahasa Inggris, ikut IELTS juga pasti bakalan dapat essay dan lain-lainnya. Kemudian kalau misalnya mau berangkat Korea, jangan lupa bawa Indomie. Kenapa di situ nggak ada Indomie, Kak? Di sini ada Indomie, tapi nggak enak. Hah? Beda. Jadi Indomie import Indomie lokal sama Indomie ekspor rasanya beda banget. Oh gitu, dikurangin micinnya kali ya. Oke, Nicole, thank you banget untuk sharing di sesi 1 ini. Aku kembalikan ke kamu